Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya kawanku semua, para subscriber, para youtuber dimana saja berada. Oke, dalam pertemuan hari ini saya akan memperlihatkan ya dan menerangkan satu persatunya penemuan saya tadi ya, waktu pembolangan. Ini dari hasil pembolangan ya kawanku. Saya menemukan bambu ini mirip seperti kepala manusia ya. Mirip seperti kepala manusia yang sedang mencengkluk. Ini. Jadi intinya kalau begini tuh seperti apa ya? Seperti naga apa ya? Seperti naga. Bukan manusia tapi seperti naga ya. Ini seperti kepala naga ya kawanku. Jadi saya itu tadi waktu pembolangan ya kawanku, ini menemukan bambu sangat unik sekali, sangat ciamik sekali saya. Saya menemukan ini di lokasi daerah Ciparakan ya kawanku. Desa Ciparakan Kalipucang ya kawanku. Yang pertama ini kepakemannya adalah yang ini sambung rosok ya kawanku. Ini pakem sambung rosok. Pakem sambung rosok. Lanjut ke sini ya. Ini sambung rogo ya kawanku. Pakem pertama sambung rosok, lewat ke sini sambung rogo. Ini sambung rogo ya kawanku. Kepakemannya ini. Sambung rogo. Sambung rosok, sambung rogo. Coba lihat kawanku ini. Jadi kenapa dinamakan sambung rogo? Karena seperti bekas membelah tapi menyatu kembali ya kawanku. Ini ada ininya juga ya kawanku. Ada combongnya juga di sini. Di dalam. Tuh. Ada combongnya juga. Dan ini ada petuk ya kawanku, petuknya ini. Petuk sejajar. Jadi ini di sini ruas. Ini ruas pertama, ini ruas kedua. Jadi ruas pertama dan ruas kedua itu sejajar ya. Carangnya sejajar ini. Carangnya sejajar dan carangnya berdampitan ini. Berdampitan. Ini petuk kawanku ini. Petuk real ini, petuk asli. Ini petuk asli ya. Bukan main nih, petuk sejajar nih. Ini real, bukan buatan manusia ya. Asli dari alam ini. Bambu unik ini. Dan ini juga kawanku. Ini carang. Ini carang, ini carang. Ini ruas, ini ruas. Petuk sejajar kawanku ya. Ini juga sejajar. Petuk sejajar. Ya. Dan ada combongnya juga ini. Ini puncaknya junder ya kawanku. Ada puncak jundernya ini. Termasuk junder. Junjung derajat ya kawanku ini. Hampir mau menjadi babu dampit ya kawanku ini. Ini kalau tunas ini jadi ya, ini kan nggak jadi ini. Tunasnya mungkak ini. Kalau ini tunas jadi ini akan menjadi bambu dampit ini,
hampir menjadi bambu dampit ini. Tuh, coba lihat. Ini mata tunas, ini di sini mata tunas. Jadi kalau jadi semua ini mau menjadi bambu dampit. Karena yang ini enggak jadi, ini jadinya junder ya, junjung derajat. Bambu junjung derajat ini. Ini kepakemannya sangat luar biasa ya kawanku. Jadi ini sangat unik sekali, sangat pakem sekali ya. Ini asli real kalau begini tuh. Asli. Ini kalau dibeginikan itu seperti kepala apa ya kawanku. Jadi seperti ini, seperti mata ya kawanku, ini seperti mata. Nah, coba lihat. Seperti mata. Bisa juga ini yang bolong ini mirip mata ya kawanku. Ini mirip mulut, yang di ini mirip mulut ya. Ini. Jadi seperti hewan ya. Atau seperti manusia tidak ya. Berarti mirip dengan suatu hewan ya. Tidak tahu hewan apa. Ini sangat unik sekali, sangat indah ya kawanku ini. Dan ini ada petuknya di sini, ada petuknya. Ini yang ke depan juga ini ada kepakemannya ya kawanku ini. Yang ke depan ini ada pakemnya juga ini. Yang ke depan tuh ada pakem ini. Jadi saya pakem sekali ini. Sangat unik sekali ini. Ini saya belum sempat dibersihkan ya kawanku. Jadi tadi itu baru saja ambil saya. Mencarinya pun sangat sulit, sangat susah, dengan susah payah. Dengan penarikan segala rupa hal ini. Alhasil kemunculannya ini bambu aneh ya kawanku. Ini termasuk bambu aneh, bambu unik ini. Bambu aneh sekali. Ini ada bolongannya ya kawanku ini. Bolong-bolong. Ini sangat sempurna sekali ya. Jadi berarti termasuk ada berapa pakem ya kawanku? 1. Sambung roso. 2. Sambung rogo. Yang ketiga petuk sejajar. Yang kelima ada kurung buminya. Yang keenam, yang kelima ada kurung buminya. Yang keenam belalai gajah. Ini. Kita ulang lagi ya kawanku. Malah lupa. Oke. Yang pertama kepakemannya yang alur ini sambung roso ya kawanku. Ini sambung roso. Yang ke sini sambung rogo ya. Sambung rogo yang ke sini. Sambung rogo. Yang ketiga combong ya kawanku. Combong. Yang ketiga. Terus yang keempat petuk sejajar. Ini petuk sejajar yang keempat. Yang kelima belalai gajah ya kawanku. Belalai gajah ini. Yang kelima belalai gajah. Terus yang keenam ini pakemnya termasuk tusuk sukmo ya. Ini tusuk sukmo. Jadi untuk penusukan sukmo ya ini. Untuk masuknya sukmo ini. Tusuk sukmo. Ini.
yang keenam, dan yang ketujuh puncak ya kawanku. Junjung derajat ini 7 kepakeman ini. Dalam satu bambu ada 7 plus kepakeman ya kawanku. Ini sangat unik sekali. Dan ini kalau dijual ini ya kawanku, kalau dijual itu, kalau di daftar para kolektor pecinta bambu unik itu, yang begini ini mencapai 1 miliar ya kawanku. Ini miliaran yang kayak begini. Jadi sangat sempurna sekali. Ini kalau didaya jualkan ini masuk harga 1 miliar ya kawanku. Ini kalau didaya jualkan ini masuk harga 1 miliar. Tapi saya tidak akan jual ya kawanku, karena mencarinya susah sekali. Ini kalau uang 1 miliar itu tidak seberapa dengan perjuangan pencarian bambunya ya kawanku. Ini saya mau koleksi sendiri ya kawanku. Ini mau disimpan, dikoleksi ini. Jadi sangat bagus sekali, sangat unik sekali ya kawanku. Sangat indah sekali. Dan yang ini mirip kendit ya kawanku tuh. Coba lihat. Ini ada mirip kendit-kenditnya ini. Bisa juga dibilang pakem kendit ini. Berarti 8 kepakeman. Ini juga kendit ya. Coba lihat. Ini kendit tuh. Ada kenditnya di sini. Ini kendit. Ini kendit. 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 4 pakem kendit ya. Berarti jumlahnya itu keseluruhannya bukan hanya 7 tapi 8 kepakeman ini. Ini alur kendit ya kawanku, ini alur pakem kendit ini. Jadi ini sangat sempurna sekali ya kawanku. Ini bambu termahal di dunia ya kawanku. Ini bisa melebihi harga dari bambu petuk yang biasanya ya kawanku. Melebihi harga bambu pati lele ini. Coba lihat ini. Ini asli real ya kawanku ini. Bukan main-main ini. Asli dari alam. Saya ambil tadi ya kawanku ini. Coba lihat. Ini keuntungannya banyak ya kawanku. Jadi untuk para teman-teman, jikalau mau berbisnis atau berdagang, hendaklah mempunyai bambu seperti ini ya kawanku. Karena yang pertama itu kepakemannya kalau bambu sempurna seperti ini untuk menangkal ilmu hitam, menangkal ilmu santet ya kawanku, menangkal guna-guna teluh, tenung dan sebagainya. Ini bisa buat penangkal ya. Caranya simpan di rumah ya kawanku. Insya Allah kalau ada orang yang mengirim santet atau teluh, tenung, guna-guna, bisa kembali kepada pengirimnya dengan sarana media bambu ini. Hakikatnya bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman. Jadi ini bambu itu kenapa dibilang kepakemannya sangat sempurna, karena bambu ini asli dari alam ya. Ini real, bukan dari berpuasa atau dari ilmu atau dari ajian ya. Jadi dia tumbuh sendiri, punya kodam tersendiri. Dia kodam datang dari alam sendiri. Jadi kenapa ini bambu jadi seperti ini? Ini karena si bambu ini sudah dihinggapi hodam ya. Jadi si bambu ini sudah dihinggapi aura hodam, aura mistis. Jadi dia mau jadi tumbuh normal itu berat mau menjadi tumbuh normal, sehingga dia membengkok seperti ini. Ini karena aura dari kepakeman, dari kodam yang dia miliki, sehingga ini bambu tumbuh tidak sempurna ya kawanku ini. Jadi tumbuhnya begini karena ini hukum alam ya kawanku ini.
mungkin Allah menciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam ya. Jadi untuk saling bantu membantu, salah satunya adalah dari sarana media bambu ini. Ini murni dari Allah ya. Ini pegangan untuk pegangan manusia, murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi caranya kita berdoa kepada Allah, ya Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Agung, dengan sarana media bambu seperti ini. Jadi kita minta diberi keselamatan dan minta diberi rezeki yang melimpah ya kawanku. Dan seperti hal-halnya para pejabat, para caleg, para dewan ya kawanku. Jadi kalau mempunyai bambu seperti ini, disegani oleh bawahan, disegani oleh rakyat, dan dihormati, disayangi rakyat ya kawanku. Dan jikalau bambu seperti ini buat berdagang, insya Allah jadi banyak sisanya, banyak, kalau istilah Sundanya banyak batiknya ya. Sisa dari berdagang itu banyak keuntungan. Jadi air bisa mengalir seperti dalam pancoran air, seperti air di kali ya kawanku. Jadi air mengalir tiada henti, diibarat kata uang mengalir tiada henti ya kawanku. Caranya ya dengan cara berusaha, berbisnis, berdagang dan sebagainya. Kalau untuk bertani juga bisa. Jadi kalau di bawah bertani itu insya Allah pertanian kita itu akan makmur, loh jinawi ya, hasilmu cekil begitu. Dan ini juga untuk bisa sarana memperakur suami istri ya kawanku. Jadi jikalau biasanya banyak pertengkaran antara suami istri itu, jikalau ada sarana media bambu seperti ini insya Allah akan jadi akur, insya Allah akan jadi layut, jadi akur, jadi kacai, jadi salawi, kadarat jadi salogak. Ibarat kata jadi kita itu udah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sarana media bambu seperti ini, jadi untuk memperlancar dan mempermudah dan memberi bantuan kepada kehidupan kita sehari-hari. Dan mohon maaf kepada teman-teman, para YouTuber, para subscriber, para penonton yang setia ya. Saya ini bukan mengajak Anda untuk menyeleweng. Ini bambu ya. Jadi bambu itu tidak boleh dipertuhan ya. Jadi kita itu mempertuhan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, yang Maha Pencipta, Maha Satu, Maha Manunggal ya. Dan bambu itu hanya sarana media, ibarat kata kita itu mau menyeberang dari sebelah sini ke sebelah seberang, ibarat kata kita itu ke jembatan, ibarat kata bambu ini sebagai jembatan. Jadi untuk menuju kesuksesan ya kawanku. Jadi kita itu hanya menjalankan syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang punya hakikat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mendengar, maha kuasa ya. Dan kita itu hanya bisa berdoa dan meminta. Dan ini juga ada kepakeman lagi kawanku ya. Ini bisa dibilang ini kan sejejer. Ini bisa dibilang triroso ya. Triroso ini. Apakah kegunaan triroso? Dari triroso itu untuk memikat hati lawan jenis. Jika laki-laki mempunyai bambu seperti ini bisa untuk memikat hati wanita, jikalau laki-laki itu belum mempunyai jodoh ya kawanku. Dan jikalau yang mempunyai seorang wanita bisa untuk memikat hati laki-laki jikalau wanita itu belum mempunyai suami. Itulah kepakeman-kepakemannya tersendiri sudah saya terangkan ya
satu persatu. Jadi ini bambu sangat sempurna, ini bambu sangat spesial sekali, ini bambu sangat unik sekali, sangat sempurna, ini sulit dicari ini. Jadi bambu ini walaupun dicari dia tidak akan ketemu karena pencariannya susah banget itu. Tadi pun saya sampai menguras energi ya temanku. Jadi ini kodamnya kuat sekali, dia itu bersembunyi di balik rerumpunan. Jadi saya mau mendapatkan bambu ini sampai menguras tenaga, menguras energi ya. Karena kalau bambu yang berkodam itu auranya sangat tinggi sekali, sangat berat sekali untuk penarikannya ya kawanku. Jadi ini sangat bagus sekali ya. Ini sangat indah ini. Jadi kalau di kalangan pecinta kolektor bambu unik itu ini miliaran harganya ya temanku. Tapi hendaklah jangan dijual, saya pun tidak akan jual ya kawanku. Dan jikalau kawan-kawan semua, para penonton, para subscriber, para YouTuber menemukan bambu seperti ini, cepat segera ambil, takut keburu diambil orang ya. Mungkin sekian perjumpaan kita di sore hari ini. Besok kita sambung lagi ya kawanku di program yang sama, penelusuran bambu petuk ya. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe, subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Dan jangan lupa kita itu hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena manusia itu tidak punya apa-apa, karena hanya punya satu, yaitu punya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa, berzikir, dan jangan lupa hendaklah melaksanakan sholat 5 waktu dan berpuasa di bulan puasa ya kawanku. Oke. Salam bambu unik Nusantara. Salam bambu runcing ya kawanku, bambu legendaris, bambu kemerdekaan Indonesia. Karena Indonesia itu bisa merdeka karena mempunyai senjata yang sangat ini sekali, sangat sederhana, tapi bisa menumpas para penjajah dengan menggunakan bambu runcing, bambu legendaris Indonesia, bambu kemerdekaan Indonesia, Indonesia merdeka. Salam bambu unik Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.